Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jumaroh, calon fasilitator angkatan 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kunci modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian untuk modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan untuk modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Materi kunci 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam pengambilan suatu keputusan, seringkali kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku secara universal. Prinsip-prinsip etika sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama, lepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku bangsa, maupun agama seseorang. Kita menghadapi situasi dilema etika. Akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan dengan cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Sehingga ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika. Yang pertama yaitu individu lawan individu. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasih sayang. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Materi kunci berikutnya adalah dasar pengambilan keputusan. Ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan manakala kita akan mengambil suatu keputusan. Yang pertama adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, berpihak kepada murid. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Materi kunci yang berikutnya adalah 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Ada 9 langkah pengambilan dan pengujian suatu keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berikut saya sampaikan materi kunci modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah 1. Murid, 2. Guru, 3. Kepala sekolah, 4. Staf atau tenaga kependidikan, 5. Pengawas sekolah, 6. Orang tua, 7. Masyarakat sekitar sekolah, 8. Dinas terkait, 9. Pemerintah daerah, dan yang ke-10 tokoh agama, tokoh masyarakat, hewan, dan tumbuhan di sekitar sekolah. Adapun faktor abiotik terdiri atas lingkungan alam, sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah keuangan. Materi kunci berikutnya adalah pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis kekurangan. Pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep yang berfokus pada kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Sedangkan pendekatan berbasis kekurangan adalah akan memusatkan perhatian seseorang pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Materi kunci berikutnya adalah 7 aset ataupun modal utama sebuah sekolah. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal politik.
Yang keempat, modal agama dan budaya. Modal kelima, modal fisik. Modal yang berikutnya adalah lingkungan ataupun alam, dan terakhir adalah modal finansial. Kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam mewujudkan prakarsa perubahan biasa kita kenal dengan Bagja. Bagja adalah model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Inilah bagan kanvas Bagja yang merupakan sebuah kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam mewujudkan prakarsa perubahan. Sekarang akan saya sampaikan modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Materi kunci yang pertama pada modul ini adalah program yang berdampak pada murid. Program ini merupakan program pembelajaran ataupun rancangan serta perencanaan satu unit atau kesatuan kegiatan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran yang memiliki tujuan dan melibatkan sekelompok orang, maksudnya guru dan murid, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi kunci berikutnya adalah kepemimpinan murid atau student agency. Kepemimpinan murid adalah kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Selanjutnya adalah materi kunci sifat inti dari human agency, biasa dikenal dengan IVAR, yang merupakan akronim dari intensi, visi, aksi, dan refleksi. Materi kunci berikutnya adalah suara pilihan, kepemilikan murid dalam konsep kepemimpinan murid. Suara adalah pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka. Sedangkan pilihan adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Yang ketiga, kepemilikan adalah rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan investasi pribadi seorang dalam proses belajar. Materi berikutnya adalah kepemimpinan murid dan profil pelajar Pancasila. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan kita sebenarnya juga sedang membangun karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Inilah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Materi kunci berikutnya adalah komunitas keberadaan murid dalam proses pendidikan, yang terdiri atas 5. Yang pertama adalah komunitas keluarga, yang kedua komunitas kelas dan antar kelas, yang ketiga komunitas sekolah, yang keempat komunitas sekitar sekolah, dan yang terakhir adalah komunitas yang lebih luas. Materi kunci berikutnya adalah memimpin prakarsa perubahan melalui perencanaan berbasis data, yaitu mendorong kepemimpinan murid dengan rapor pendidikan. Demikian materi kunci di modul 3 yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan di sana-sini, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.